Halo, selamat pagi temanku semuanya. Video ini dibuat pada pagi hari di negara saya. Jadi di sini saya mau menjelaskan, bukan untuk berdebat ya. Jadi kenapa saya tidak membawa bayi ini ke dokter? Yang pertama, penyakit yang dialami oleh bayi Ruby ini bukan penyakit seperti yang aneh ya. Dia mengalami diare. Nah, perlu kalian ketahui, diare pada bayi monyet itu umum sekali ditemui. Kenapa saya katakan umum? Karena setiap bayi monyet yang dipelihara oleh manusia pasti akan diare di awalnya. Perbedaan susu membuat bayi monyet ini menjadi harus beradaptasi ulang dengan apa yang dia konsumsi. Nah, kenapa saya memilih untuk berusaha menanganinya dengan kebisaan saya sendiri? Karena beberapa monyet yang dulu pernah mengalami diare itu saya tangani hingga sembuh. Tapi ya, dari sini saya katakan tapi, ada tapinya. Saya bukanlah Tuhan yang menjamin bayi monyet ini akan tetap hidup. Tapi setidaknya saya bisa berusaha semaksimal mungkin dengan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya apa saja yang harus ditangani untuk bayi monyet ini. Nah, temanku semuanya, bisa kalian lihat kondisi Ruby di hari ke-10. Ya, di hari ke-10 ini kalian bisa lihat. Ini dia sudah saya berikan zinc ya, tuh ya. Di hari ke-10. Matanya sudah mulai menunjukkan kestabilan kesehatannya mulai membaik. Ya, kalian lihat bisa matanya dia mulai membaik lagi. Nah, untuk penanganannya sendiri, apa sih yang saya gunakan untuk menangani bayi monyet seperti ini? Yang pertama, biasanya diare saya menggunakan zinc. Nah, ada temanku dari Rusia tidak memahami soal zinc. Ya, mungkin obat itu memiliki nama berbeda, bukan berarti tidak tahu. Sepertinya zinc di dalam negara Anda mungkin memiliki nama yang berbeda sehingga Anda gagal memahami apa yang saya katakan. Nah, biasanya zinc itu saya gunakan untuk terapi dalam pencernaannya dia. Nah, sebenarnya kita manusia maupun hewan bisa menangani penyakitnya sendiri, bisa mengobati diri kita sendiri. Ya, contoh halnya, jika dia ini diare, diare itu mengeluarkan cairan berlebihan. Sebenarnya diare itu tidak harus diberikan obat, dia juga bisa sembuh dengan sendirinya. Yang terpenting ketika bayi monyet ini diare sama seperti manusia, kita hanya cukup menjaga cairan pada bayi monyet ini agar tidak dehidrasi. Ya, agar bayi monyet ini tidak terlalu berlebihan mengeluarkan cairan. Jadi ketika cairannya keluar melalui kotorannya, kita harus menjaga dengan benar-benar dengan baik bagaimana caranya bayi monyet ini tetap terhidrasi ya. Jadi cairannya tetap terjaga. Dari situlah bayi monyet ini akan sembuh dengan sendirinya. Tidak selamanya kita harus memberikan obat pada bayi monyet ini. Biasanya saya juga menggunakan pedialit. Nah, untuk temanku yang berkata dan berkomentar berikan dia pedialit. Ya, betul sekali. Pedialit adalah salah satu cairan untuk menjaga bayi monyet ini agar tidak dehidrasi juga. Nah, pedialit itu juga sangat aman untuk mengobati diare pada bayi manusia, pada anak kecil maupun bayi monyet. Sistem pencernaan mereka pun hampir sama seperti manusia. Jadi, apa yang digunakan oleh manusia juga aman untuk digunakan
dengan primata. Jadi seperti itu temanku. Aku tidak menjadikan dia sebagai eksperimen, tapi dia memang sama seperti kita manusia dan penanganannya pun hampir sama penanganan manusia maupun penanganan pada bayi monyet. Maka dari itu saya berani menggunakan obat-obatan yang digunakan aman untuk bayi manusia dan aman untuk bayi monyet. Sebelum kita lanjutkan, mari kita beri susu terlebih dahulu. Saya menggunakan ini dulu ya temanku, suntikan, karena memang botol susu masih belum bisa digunakan oleh bayi monyet ini. Kita cukup memberikan 10-15 ml saja. Yang terpenting adalah pemberiannya rutin. Dan memberi susunya tidak telat ya. Itu yang terpenting. Jika telat di saat menangani diare ini, maka dia akan lemas. Nah, kita harus benar-benar secara perlahan memberikan susunya. Kita berikan lagi. Ini baru kita berikan sebanyak 6 mili ya. Kita istirahatkan dulu. Jadi ketika dia ingin memuntahkan susunya, kita bisa mengistirahatkan sejenak. Kita juga tidak bisa terburu-buru memberikan susunya. Oke, kita berikan dulu lagi. Kita istirahatkan lagi. Nah, jadi menjawab pertanyaannya juga, kamu itu bukan dokter. Kamu hanya tahu dia sedang diare. Penyebab diare kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mengontrolnya atau mengecek dia dengan baik dan benar. Ya, karena saya sudah memelihara beberapa kali monyet dan saya juga memperhatikan setiap kotoran yang berbeda-beda. Temanku, koreksi jika ini salah, tapi ini saya amati dari pengalaman saya. Dan saya selalu menghargai apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian komentar selagi itu membahas soal yang terkait dalam pembahasan ini ya. Biasanya jika diare itu ada 3 warna kotoran ya. Yang pertama, diare umumnya dalam pergantian susu. Jadi ketika kita merawat, kan kita memberikan susu formula, itu adalah diare adaptasi. Biasanya dia mengeluarkan kotorannya berwarna kuning, cair, dan untuk baunya juga tidak terlalu menyengat. Yang kedua, kotoran itu hanya berisi cairan, tidak memiliki serat ya. Itu biasanya dialami karena makanan yang digunakan benar-benar tidak cocok untuk dimakan oleh bayi monyet tersebut. Bisa jadi itu adalah keracunan, bisa juga itu tidak
masuk, tidak baik untuk bayi monyet tersebut, tidak cocok. Nah, itu biasanya menyebabkan bayi monyet itu diare, mengeluarkan kotorannya air ya, mengeluarkan kotoran seperti cairan, hanya cairan saja, tidak memiliki serat. Yang ketiga, diare itu berwarna hitam dan cairannya itu seperti lendir dan berbau. Nah, jika sudah berwarna hitam ya, berlendir dan berbau, biasanya bisa kita ambil kesimpulan itu terindikasi adanya infeksi dalam pencernaan. Biasanya terjadinya infeksi karena bakteri dalam pencernaannya sudah berkembang biak di dalam pencernaannya. Ya, jadi infeksi bakteri itu bisa menyebabkan pencernaan itu tidak maksimal untuk mencerna susu atau makanan yang dicerna oleh monyet. Teksturnya berlendir, berwarna hitam, cair, dan berbau busuk. Seperti telur yang busuk baunya. Nah, sudah dipastikan itu adalah infeksi pencernaan. Itu saya mengatakan seperti itu berdasarkan pengamatan saya terhadap beberapa monyet yang mengalami diare. Biasanya jika diare itu terjadi ya, berwarna hitam seperti itu, saya baru menggunakan antibiotik. Dan biasa saya menggunakan antibiotik untuk di tempat saya menggunakan Yusimok. Kalian bisa baca di Google apa itu Yusimok. Itu adalah antibiotik untuk pereda rasa nyeri dan menangani bayi atau balita yang sedang mengalami diare. Saya menggunakan dosis 0,2 mili dengan durasi waktu hanya 3 hari. Dengan dosis 1 hari saya berikan 3 kali. Ya, sebanyak 0,2 mili sekali memberi, sehari 3 kali, dan menggunakan antibiotik selama 3 hari. Itu jika terindikasi bayi monyet tersebut terinfeksi bakteri. Jadi seperti itu, terinfeksi bakteri dalam pencernaan ya. Mohon maaf jika pengamatan saya salah, kalian bisa koreksi. Tapi biasanya seperti itulah penanganan pada bayi monyet yang saya tangani di setiap beberapa kali saya tangani. Nah, jadi kita lanjutkan lagi untuk memberikan susu. Jadi kita benar-benar harus secara perlahan. Kita tidak bisa sekaligus memberikannya. Tapi kita wajib memberikan minimal 10 mili. Nah, ini adalah suntikan ke-7. Nah, ini adalah ke-8. Dan ini adalah suntikan ke-9. Jadi selagi bayi monyet ini masih mau minum susu, saya masih optimis dia masih bisa terselamatkan. Tapi jika bayi monyet ini sudah tidak mau minum susu, saya hanya bisa pasrah. Dan saya tidak pernah menjanjikan bayi monyet ini akan selamat jika saya tangani. Karena saya juga bukan Tuhan, saya hanya manusia biasa yang berusaha menangani bayi monyet ini dengan pengalaman yang saya miliki dari merawat beberapa monyet seperti Leo dulu yang diare, Lela juga pertama awal datang diare. Jadi semua penanganan ini bukan sekedar menangani biasa atau coba-coba atau membuat eksperimen, tapi saya tangani berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ayo.
Oke. 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 Oke, kita bisa lihat perutnya saat ini. Nah, tuh suaranya aktif ya. Dan kotorannya juga sudah memiliki serat ya. Oke. Jadi cukup untuk penanganan pagi hari ini. Tadi pagi dia sudah kita berikan zinc ya. Saat dia membuang kotoran, lalu kita sekarang memberikan susu dan waktunya kita mengistirahatkan bayi monyet ini. Oke, terima kasih untuk temanku semuanya yang sudah menonton di saluran ini, dan terima kasih banyak sekali untuk kalian yang peduli pada bayi monyet ini, memberikan komentar terbaik kalian dan memberikan saran-saran terbaik atau menceritakan pengalaman kalian di bawah komentar ini. Itu adalah hal yang paling berharga dan luar biasa saat saya membangun saluran ini. Oke, untuk kalian yang baru menemukan saluran ini, jika kalian tertarik dengan saluran ini, kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Lanjut lagi di video yang selanjutnya.